serahkan diri kita kepada Tuhan. Biar Tuhan berbicara pada kita. Kita mau dengar apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Tuhan, buka mata setiap hati kami Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Kami serah hidup kami Tuhan ke tangan Engkau. Biarlah yang Kau berkuasa Tuhan atas diri kami. Bukan dengan pengetahuan kami Tuhan, bukan dengan kepandaian kami, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami lemah Tuhan tanpa Engkau. Dan kami mau Engkau Tuhan yang berkuasa atas diri kami. Selidiki kami Tuhan, apa yang kami buat. Selidiki kami Tuhan, apa yang kami pikirkan. Apakah yang kami tuturkan Tuhan. Apa yang kami lakukan dalam hidup kami. Biar Engkau yang bekerja, biar kami bersandar kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan diri kami Tuhan, ini dari kami. Penuh dengan penyesalan, biar Engkau yang berkuasa Tuhan atas diri kami. Mari kita bawa satu lagu ini. Selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dalam menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan selidiki
tetap setia Tuhan. Kami mau setia pada Tuhan yang satu, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memberi kami ketenangan Tuhan. Memberi kami hidup Tuhan. Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan yang Engkau, karena kami pasti dan percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mengerti keadaan kami, yang mengetahui segalanya Tuhan. Seti kami Tuhan, ini diri kami Tuhan, kami serahkan diri kami ke tangan Engkau ya Bapa. Yes, thank you Jesus. Sekali lagi kita angkatkan dan melihat Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis untuk hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Dia, ku tetap setia. Shalom kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat gembira pada hari ini kita dapat bertemu kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan pada hari ini untuk membuat renungan bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulakan renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita mempersiapkan hati kita dengan doa terlebih dahulu. Jaga memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa pada saat ini Tuhan kami ingin datang ke hadirat Engkau. Kami ingin berdoa bagi persiapan hati kami Tuhan untuk membuat renungan pada hari ini. Kami ingin merenungkan firman Engkau Tuhan dan agar kami dapat memahami firman Engkau Tuhan. Dan biarkanlah Roh Kudus Engkau sendiri yang bicara kepada kami, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami firman Engkau pada hari ini, Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu seterusnya ke dalam Engkau, Tuhan. Pimpinlah kami, Tuhan. Sertailah kami. Dan berdoa serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah merenungkan nama Allah yang keempat, yaitu Tuhan adalah keadilan kita. Allah mengadili umat Israel dengan pembuangan ke kota Babel. Bukan kerana Dia tidak mengasihi, bukan kerana Dia membenci, bukan kerana Dia tidak lagi ingin mengasihi umat Israel, sehingga Dia membiarkan umat Israel dan menghakimi, menghukum umat Israel. Melainkan melalui pembuangan ke kota Babel, Allah berharap umat Israel dapat kembali kepada Allah lagi. Agar umat Israel dapat kembali kepada Allah yang begitu mengasihi mereka. Allah yang sentiasa mendengar seruan doa mereka. Allah yang merencanakan dan menyelamatkan mereka. Allah mendatangkan hukuman kepada bangsa Israel bukan untuk membinasakan mereka, melainkan berharap umat Israel dapat kembali percaya dan berharap kepada Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan nama Allah yang kelima, yaitu Jehovah Rohi, yang ditulis dalam bahasa Ibrani yang bermaksud Tuhan adalah gembalaku. Mari kita sama-sama membuka kitab kita
yang dipetik dari Mazmur 21 ayat yang pertama. Mazmur 23 yang pertama. Yang tertulis sedemikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya percaya banyak di antara kita tidak lagi berasa asing dengan petikan Alkitab ini. Bahkan ada juga lagu yang dinyanyikan yang dipetik daripada kitab Mazmur ini. Banyak Mazmur-Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud untuk mengungkapkan perasaan yang penuh dengan keluhan. Jika kita lihat di dalam Mazmur yang lain, Raja Daud dia menulis Mazmur untuk mengungkapkan perasaan keluhannya. Suatu perasaan yang penuh dengan keluhan. Tetapi apabila kita melihat di dalam Mazmur 23, ini bukan keluhan lagi. Tetapi Mazmur 23 diungkapkan dengan penuh perasaan penghiburan dan ungkapan kegembiraan akan kebaikan Allah yang luar biasa dan ketergantungan kepadanya. Setelah Daud merenungkan hubungannya dengan hubungannya sebagai gembala dan domba, kita tahu bahwa latar belakang Raja Daud sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang gembala yang mengembala domba-dombanya. Kemudian Daud merenungkan hubungannya sebagai gembala dan domba-dombanya. Dia menyadari hubungannya di antara dia dengan Allah. Sehingga dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Raja Daud dia berkata sedemikian, karena Allah sentiasa memelihara, menjaga, melindungi, dan memimpin langkah-langkah Daud. Sama seperti seorang gembala yang menjaga, melindungi, memimpin, memelihara kawanan domba-dombanya. Daud menyebut Tuhan adalah gembalanya karena Allah yang dia sembahkan dan kita percaya pada hari ini juga mempunyai sifat-sifat seorang gembala, di mana seorang gembala akan memimpin kawanan dombanya ke padang yang berumput hijau untuk makan. Di mana seorang gembala dia akan menjaga dan melindungi kawanan dombanya daripada serangan binatang buas seperti singa atau harimau. Sehingga domba-dombanya tidak berasa takut kemana saja mereka pergi. Karena ada gembala yang menjaga dan melindungi mereka. Oleh itu Raja Daud memanggil Tuhan adalah gembalaku. Karena Tuhan sentiasa memelihara dia. Karena Tuhan sentiasa melindungi dan menjaga dia. Karena Tuhan sentiasa memelihara dia. Dan Tuhan sentiasa memimpin Raja Daud. Jika kita lihat kisah Raja Daud, kisah Daud dengan Goliat, Allah menyertai dia. Allah memimpin dia. Allah memelihara dia. Dan Allah juga melindunginya daripada tangan musuhnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Allah yang kita sembah pada hari ini. Allah yang kita percaya. Allah yang Raja Daud sembahkan dan yang kita percaya pada hari ini. Dia adalah Tuhan gembala kita. Dia adalah gembala kita. Karena dia sentiasa mencukupi kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan.
Apapun yang kita perlukan di dalam kehidupan ini, Allah mencukupi. Dia memberi, Dia memberkati kita. Bahkan Dia juga melindungi dan menjauhkan kita daripada segala ancaman yang berbahaya dan yang dapat membinasakan kita. Sama seperti gembala, Dia menjauhkan kawanan domba-dombanya. Apabila musuh datang, Dia akan melindungi kawanan domba-dombanya. Apabila ada serangan binatang buas yang datang, Dia akan memukul. Dia akan mengusir binatang buas itu. Dan Allah, Dia memimpin, menuntun langkah-langkah kita ke jalan yang benar agar kita tidak jatuh. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gembala kita. Kerana Dia sentiasa menjaga, memelihara, mencukupi, melindungi, dan memimpin kita. Inilah Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah gembala kami. Engkau sentiasa menjaga, melindungi kami, mencukupi kami, memelihara kami, menjauhkan kami daripada segala ancaman yang berbahaya. Bahkan Engkau menuntun setiap langkah-langkah kami, Tuhan, agar kami tidak tergeletak, agar kami tidak jatuh, karena Engkau memimpin. Engkau yang menjaga kami. Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi gembala yang baik. Kami berdoa serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.